Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Nah, kalian masih semangat kan buat belajar dan menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia? Pada video kali ini, Bu Evi akan membahas tentang karya ilmiah. Nah, seperti apa sih karya ilmiah yang benar dan baik itu? Dan kemana-mana, tetap simak video ini ya. Dan seperti biasa, sebelum Bu Evi lanjut ke video pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Nah, sebelum Bu Evi akhiri video opening ini atau pembukaan ini, Bu Evi bakal sedikit jalan-jalan di area sekolah. Nah, buat kamu yang sudah kangen banget sama sekolah, kamu bisa lihat video ini ya. Yuk, kita langsung jalan-jalan atau bahasa gaulnya itu room tour. Nah, ini tuh koridor nih, ya kan? Anak semnya pasti tahu nih, ini udah masuk di koridor yang tingkat kelas 3 ya. Nah, di sini nih, jadi sepi banget suasananya karena memang tidak ada aktivitas pembelajaran. Semua dialihkan ke pembelajaran online. Nah, buat kamu yang sering banget duduk-duduk menghabiskan waktu bercengkrama sama teman-teman kamu di depan koridor atau bahkan taman depan kelas, nih Bu Evi kasih video ini khusus buat kamu yang sudah kangen banget ya. Nah, ini dia bisa kamu saksikan di layar kamu masing-masing suasana sekolah kita yang sekarang ini. Nah, view-nya keren banget ya, bisa buat foto-foto nih. Itu tadi room tour atau jalan-jalan singkat, melihat beberapa view yang ada di sekolah kita untuk menghapus rasa kangen kamu yang tentunya sudah menggebu-gebu banget pengen berangkat sekolah. Nah, jangan lupa kamu tetap semangat belajar dan berdoa semoga corona ini cepat hilang dan kita bisa bertemu lagi dan juga melaksanakan pembelajaran seperti biasa di kelas masing-masing. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Ada yang sudah tahu belum karya ilmiah itu apa? Nah, kemungkinan dari kalian semua juga sudah pernah membuat karya ilmiah tanpa kalian sadari bahwa itu merupakan salah satu jenis dari karya ilmiah. Sedangkan karya ilmiah sendiri itu merupakan sebuah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan dan juga penelitian. Jadi karya ilmiah itu harus melalui beberapa tahap itu, yaitu yang pertama dilakukan adalah pengamatan terlebih dahulu, kemudian dilakukanlah peninjauan, baru kemudian kamu melakukan sebuah penelitian. Itu yang dinamakan dengan karya ilmiah. Berikutnya, ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama itu mengacu pada teori sebagai landasan berpikir dalam pembahasan masalah. Jadi, ketika kita membuat sebuah karya ilmiah harus didasarkan pada sebuah teori. Kenapa? Karena yang namanya karya ilmiah itu yang kita bahas, yang kita ulas itu adalah sebuah kenyataan atau fakta. Maka kita tidak boleh asal ngomong sehingga harus ada teorinya gitu. Kemudian ciri yang kedua, ragam bahasa yang digunakan itu bersifat lugas, tidak emosional, kemudian bermakna tunggal dan juga tidak menimbulkan interpretasi lain. Artinya apa? Jadi ketika kamu membuat sebuah karya ilmiah, maka bahasa yang kamu gunakan itu harus bahasa yang baku. Kemudian tidak boleh pakai bahasa gaul ya, misalkan aja lo, gue dan sebagainya, itu nggak boleh. Kemudian tidak emosional. Nah, arti dari tidak emosional sendiri itu merupakan tidak subjektivitas, dalam artian ketika kita membuat karya ilmiah ya kita harus bersifat sebagai objektif ya. Kita harus melihat bahwa objek yang kita amati itu benar-benar dari apa adanya gitu, nggak dibuat-buat, kemudian tidak membawa perasaan, dalam artian kita ketika melakukan sebuah penelitian tidak berpihak pada salah satunya.
Kemudian bermakna tunggal artinya apa? Nah, nantinya kalimat-kalimat atau pembahasannya sudah kamu jabarkan pada karya ilmiah itu tidak ambigu, tidak memiliki makna yang banyak. Nah, kamu harus membuat satu arti atau satu simpulan antara pembaca satu dengan pembaca yang lain. Jangan sampai nih, misalkan kan nanti karya ilmiah kamu dipublikasikan gitu ya, dipertontonkan atau diperuntukkan untuk orang banyak gitu. Nah, ketika semua orang itu sudah menonton hasil kamu, jangan sampai ada pemikiran-pemikiran atau kesimpulan-simpulan yang dianut oleh orang lain antara orang satu dengan orang lain itu beda. Jadi yang mereka tangkap dari yang kamu sampaikan itu harus sama antara satu orang ini dengan orang yang lain. Jadi tidak boleh ambigu. Kemudian tidak menimbulkan interpretasi lain, sama nih pemaknaannya ya. Secara garis besar yang kamu sampaikan itu harus bisa menggiring satu simpulan yang tepat dan tidak menimbulkan banyak makna tadi. Intinya sama sih, pokoknya nggak ambigu gitu aja. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan suatu permasalahan secara logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Jadi masalah-masalah yang akan diungkapkan pada karya ilmiah itu harus bisa rasional ya, masuk akal. Karena tadi sifatnya karya ilmiah itu berupa atau berdasarkan dari fakta atau kenyataan. Jadi kalau yang gaib itu nggak bisa dibuat karya ilmiah. Harus kehidupan yang nyata gitu ya, yang rasional, yang bisa kita teliti, yang bisa kita amati gitu. Nah, kemudian disusun juga harus konsisten nih. Misalkan secara sistematika penulisannya ya, misalkan aja judul itu harus ditulis di awal, nggak mungkin kan judul ditulis di akhir. Nah, konsisten di situ artinya seperti itu. Kemudian bisa saja konsisten di sini tuh ketika kamu sudah berniat diri untuk melakukan sebuah penelitian pada salah satu objek, maka kamu harus konsisten dari awal sampai akhir gitu. Nggak boleh misalkan tiba-tiba ada rasa bosan di tengah kemudian kamu beralih ke objek yang lain. Nah, itu kamu tidak konsisten, jadi nggak boleh ya. Yang berikutnya, yang keempat, itu menggunakan kalimat yang efektif, ringkas, dan juga padat. Nggak boleh pakai kalimat yang bertele-tele gitu ya. Harus kalimat yang singkat. Kemudian tadi sama sih, artinya tidak menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang bermakna ganda, itu nggak boleh. Intinya yang singkat banget, nggak boleh bertele-tele gitu ya, harus langsung to the point. Yang kelima itu efisien. Artinya apa? Harus mempergunakan kata atau kalimat yang penting-penting saja dan tentunya mudah dipahami oleh orang lain. Nah, kalau bahasanya itu gini, ojo dumeh. Nah kan, ojo dumeh karya ilmiah, kamu menggunakan bahasa-bahasa yang kelasnya tuh udah profesional banget, itu jangan. Kalau kelas kamu anak sekolah ya menggunakannya bahasa-bahasa yang tadi yang bisa atau mudah dipahami oleh orang lain. Kalau ada kata-kata yang tidak penting nggak perlu kamu cantumkan, langsung aja kamu hapus. Dan kembali ke ciri-ciri yang tadi, yang keempat, menggunakan kalimat yang efektif, ringkas, dan juga padat. Tidak boleh bertele-tele, langsung to the point. Kamu pengennya apa, kamu maunya apa, langsung ngomong, ibaratnya gitu ya. Kemudian yang keenam itu objektif. Artinya apa? Objektif itu harus berdasarkan fakta dong, harus berdasarkan kenyataan di lapangan. Nah, setiap informasi apapun pada kerangka ilmiah itu selalu apa adanya gitu. Hal-hal yang konkret, yang nyata, jangan dibuat-buat. Itu artinya dari objektif. Nah, yang terakhir itu sistematis. Baik penulisan maupun pembahasan itu harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, urutannya, runtutannya. Itu tadi ciri-ciri dari karya ilmiah.
Lanjut ya, pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis karangan ilmiah. Jadi ada banyak banget, mungkin salah satunya kalau kamu di awal misalkan bilang, aduh Bu, saya tuh belum pernah ya membuat karya ilmiah, karena menurut saya tuh karya ilmiah hanya dilakukan oleh orang-orang yang suka penelitian dan sebagainya. Kayaknya ada ininya nih, kayak ada kaitannya sama keilmuan yang tinggi-tinggi banget, harus ada di laboratorium melakukan kayak ngelihat amuba dan sebagainya. Tidak, itu sama sekali. Nah, makanya tadi kan di awal Bu Evi udah bilang kalau karya ilmiah itu pasti kamu sudah pernah membuat tanpa kamu sadari bahwa itu merupakan salah satu dari jenis karya ilmiah. Nah, kita simak nih jenis-jenis karangan ilmiah itu ada apa saja sih? Ada 5 yang saya sampaikan. Yang pertama itu laporan. Nah loh, ya kan? Yang pertama laporan, pasti nih sebagian besar dari kalian tuh sudah pernah membuat laporan, ya kan? Nah, laporan itu apa sih? Laporan merupakan cara komunikasi dari penulis untuk menyampaikan hal-hal yang penting kepada seseorang atau suatu badan hukum sehubungan dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Intinya hanya menyampaikan yang sudah dia lakukan kepada orang tersebut. Itu namanya laporan. Kemudian laporan juga punya jenis-jenisnya. Ada banyak nih. Berdasarkan isinya, laporan terbagi atas 6. Yang pertama ada laporan buku atau resensi. Sudah pernah kan? Pasti sudah. Nah, jadi kalau tadi yang di awal bilang belum pernah membuat karya ilmiah, pasti kalian setelah mendengarkan atau melihat video pembelajaran ini pasti kalian akan berkata, oh iya ternyata saya sudah pernah membuat sebuah karya ilmiah. Salah satunya adalah resensi atau laporan buku. Nah, apa sih itu resensi? Nah, resensi itu merupakan laporan yang menjelaskan tentang baik buruknya sebuah buku, namun tidak bersifat menghakimi seperti kritik, hanya menyampaikan saja. Ya, ini bagus nggak sih bukunya? Oh, ini kebagusannya, kelebihan bukunya di mana sih? Oh, kekurangan bukunya di mana sih? Hanya menyampaikan. Jadi kamu tidak menghakimi. Jangan baca buku ini ya, ini tuh jelek dan sebagainya. Itu nggak boleh. Itu namanya menghakimi ya. Jadi kalau untuk resensi atau laporan buku itu hanya menyampaikan saja yang sesuai kamu pernah baca gitu. Misalkan kamu membaca sebuah novel Laskar Pelangi misalkan saja. Nah, di situ kamu bilang, oh ternyata kelebihannya tuh banyak ya, mulai dari alurnya tuh yang susah ditebak. Kan kalau alur susah ditebak itu kan sebuah kelebihan ya. Kemudian misalkan aja, oh penyampaian ini nih sifat-sifat dari tokohnya tuh keren gitu ya. Misalkan aja, si pembaca bisa ikut larut dalam situasi yang disampaikan oleh ini nih, oleh penulis misalkan aja. Itu bisa termasuk ke kelebihan. Atau bisa aja kamu misalkan aja menyampaikan cover buku sampulnya. Oh, buku sampulnya keren ya, bagus gitu ya, warna-warnanya pakai warna yang cerah, jadi kita mudah tertarik banget, misalkan seperti itu. Nah, kita lihat kekurangannya apa, kita sampaikan ya. Oh, kekurangannya tuh ini nih, bukunya nggak ada gambarnya, jadi ngebosenin, misalkan saja seperti itu. Atau yang lainnya, itu namanya resensi atau laporan buku. Nah, berikutnya yang kedua ada laporan wawancara. Ini jelas banget nih kalau wawancara. Pasti di antara kalian sudah biasa mewawancara ya kan? Entah itu wawancara yang beneran dalam artian untuk tugas tertentu, atau bahkan wawancara teman kamu, misalkan habis jalan sama temennya, terus kamu mergokin dia terus di sidang. Loh, yuk kamu kemarin dari mana nih, sama siapa? Yuk, nah itu bisa disebut sebagai wawancara ya. Nah, laporan wawancara itu seperti apa sih? Laporan wawancara itu laporan yang menjelaskan informasi tentang hasil wawancara dari narasumber. Jadi harus ada 2 orang nih. Yang satu itu sebagai pewawancara, yang satu sebagai narasumber atau pusat atau sumber informasi. Itu ya. Yang ketiga ada laporan diskusi.
Nah, kalau ini laporan yang menjelaskan informasi tentang hasil diskusi kamu. Nah, tentunya kalau yang membuat laporan diskusi itu disebut sebagai notulen atau notulis. Dia suka nyatet-nyatet. Misalkan ini kita lagi bahas apa, nanti hasilnya apa. Nah, itu yang dinamakan dengan laporan diskusi. Paham? Lanjut ya. Yang berikutnya ada laporan perjalanan. Nah, ini asik banget nih kalau anak biasanya tingkat 2 ya. SMP tuh kelas 8, kalau SMA kelas 11 ya. Ada study tour ya kan. Nah, laporan perjalanan itu menyajikan fakta berbentuk informasi tentang perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Oke, nah biasanya tuh pada bingung antara laporan perjalanan sama laporan kegiatan. Beda banget. Tapi kadang kalau saya membaca hasil dari anak-anak tuh mereka pengertiannya tuh hampir sama, padahal beda banget. Nah, gini bedanya. Kalau laporan perjalanan, yang kita sampaikan itu hanya perjalanan yang kita lakukan. Misalkan kita mau pergi ke dari Pekalongan ke Jakarta, misalkan ya. Nah, kita start atau kita mulai dari Pekalongan itu jam berapa, hari apa, dari mana? Ya, mulainya. Misalkan hari Senin jam 6 pagi. Kita naik apa, kita catat semua, kita sampaikan, kita laporkan. Nah, kemudian setelah itu kita jalan. Nah, jalan dari Pekalongan ke Jakartanya itu lewat rute mana saja, atau kota yang kita lalui itu kota mana saja. Kita sampaikan, oh ternyata kita sampai di Cirebon itu jam 10, misalkan saja seperti itu. Oh, kita lewat tol. Nah, tolnya itu ada tol banyak kan, nama-nama tolnya. Nah, kita sampaikan, oh jam 11 kita sudah masuk ke tol Cikampek, misalkan saja seperti itu. Oh, nanti jam 5 sore kita sudah sampai di Jakarta. Nah, itu namanya laporan perjalanan. Cukup menyampaikan perjalanan kita dari berangkat sampai tiba di tujuan gitu. Nah, sedangkan laporan kegiatan itu beda ya. Kalau laporan kegiatan, aktivitas yang kita lakukan selama kegiatan tersebut kita sampaikan. Misalkan, oh jam 7 nih, jam 7 kita waktunya untuk sarapan. Nah, kemudian jam 10 adalah acara inti, yaitu workshop, misalkan saja seperti itu. Oh, jam 12 sampai jam 1 isoman. Nah, itu namanya laporan kegiatan. Beda kan? Jadi, sekali lagi kalau yang sudah menonton video pembelajaran ini, kamu harus sudah bisa membedakan mana yang disebut sebagai laporan perjalanan dan juga laporan kegiatan. Paham ya? Nah, lanjut untuk jenis laporan berikutnya adalah laporan pengamatan. Nah, kalau ini tuh berarti kita hanya mengamati saja, nggak perlu dicatat, kita cuma lihat di terawang gitu ya, ibaratnya cuma dilihat, oh diamati, oh itu gerakannya seperti itu. Misalkan aja kamu mau nanam kecambah ya, misal, tahu kecambah kan, tauge tahu ya. Oke, kecambah misal. Nah, mulai dari biji kan, dari bijinya, oh dari bijinya tuh dalam 1 minggu pertama sudah mulai tumbuh tuh, misal gitu ya. Tapi kita cuma melihat aja, mengamati, tidak mengapa-ngapain gitu, cuma diamati aja, dilihat perkembangannya. Itu namanya laporan pengamatan. Terus yang terakhir ada laporan penelitian. Nah, ini tuh lebih kompleks, lebih spesifik. Karena apa? Mencangkup semua atau lebih banyak hal dibandingkan laporan pengamatan. Tadi kalau laporan pengamatan itu cuma melihat, tapi kalau laporan penelitian itu harus melalui beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pengamatan, uji coba, baru penelitian, seperti itu ya. Itu tadi jenis-jenis dari laporan. Itu tadi pembahasan tentang karya ilmiah. Semoga kalian semua sudah paham dengan penjelasan saya ya. Nah,
Review akhiri video pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa kalian juga bisa diskusi tentang materi apapun yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, atau bisa request tentang materi bahasa Indonesia lainnya. Wevi cukupkan video pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.